Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, silakan kelas yang mengambil kelas Sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa untuk berdoa selesai. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya tadi? Panas ya? Seperti biasa ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menerapkan profil pelajaran Pancasila. Sebelum menyanyi, ibu minta kepada anak-anak semuanya berdiri terlebih dahulu dan dipimpin oleh salah satu temannya ya. Semuanya kita berdiri terlebih dahulu. Ekonomi berarti buku yang keluarkan buku apa nak? Keluarkan buku ekonominya. Kalian coba itu dari Imam Syafi'i rahimahullah yang berbunyi, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan indahnya pembelajaran sepanjang hidupnya. Nah, jadi anak-anak, mau sesusah apa kalian belajar, jalanilah. Karena dari kalian lahir, kalian itu sudah mulai belajar. Belajar apa itu? Mengamalkan, menggerakkan tangan, dari bayi menangis. Dari situ kalian sudah belajar sampai akhir hayat kalian. Kalian harus belajar. Jadi ingatkan satu kata-kata ini. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan indahnya pembelajaran sepanjang hidupnya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, coba ibu ada ice breaking sebentar. Boleh berdiri? Ya. Nah, di sini ibu ada game untuk memotivasi kalian belajar. Kalian boleh belajar dulu ya. Pertama, dengan ini bu instruksinya nanti ditiru. Ini sandal. Ya, tangannya jangan yang kanan.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Udah nggak bergerak apa? Oh ya. Dua di bawah. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga di atas. Ganjil di atas lagi ya. Enam di bawah. Iya. Ya, konsentrasi lagi ya. Satu, dua, enam. Ayo, lagi ya. Satu, dua, tiga, enam. Sekarang lagi ya, di sebelah kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, tiga, bawah. Empat, ya pelan ke atas. Oke. Enam, dua. Oke, sudah konsep. Iya. Satu. Oke. Itu tadi dan sudah dari itu. Mereka lebih semangat lagi karena jam pelajaran saya setiap hari. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu ibu mau ingatkan kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Ya, pasar kemarin masih ingat nggak tempat apa sih? Jual beli barang atau istilah lainnya tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Nah, dalam pasar kita kaitkan lagi dengan materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, ada konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, lalu kalian juga sudah belajar tentang pasar, sebenarnya penjual dan pembeli. Maka hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Di pasar itu bakal ada yang namanya permintaan dan penawaran. Sebelum itu ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui model pembelajaran yang sama, kurang lebih sudah selesai. Nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran dengan benar. Dua, mengklasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan benar. Lalu membuktikan hukum permintaan dan penawaran dengan benar. Menganalisis kurva permintaan dan penawaran dengan benar dan tepat. Menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Dan terakhir, mempresentasikan sisi dari berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Anak, maka pembelajaran pada model problem solving itu pertama kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Sini ibu sudah bagi menjadi 8 kelompok. Sudah ibu bagi melalui CPK ya. Sini kalian sudah punya kelompok tuh. Ya, terima kasih. Lalu nanti kalian akan mengamati video permasalahan, lalu berdiskusi antara tiga dan terakhir mempresentasikan hasil kerja kalian. Presentasi di sini ibu tegaskan lagi akan ada yang menjadi moderator dan akan ada yang jadi penanggung materi. Jadi setiap kelompok diwakilkan oleh 2 orang. Nah, kalau kemarin kita hanya 1 orang, ini 2 orang. Oke, untuk memstimulus kalian, terlebih dahulu ibu di sini ada video, boleh ditonton ya anak-anak.
Ikan segar masih fresh, ayo dibeli mumpung masih ada. Ya Bu, silakan Bu, kopinya apa Bu? Ini ikan apa Bu? Itu ikan barongan Bu, masih segar baru diangkat dari laut Bu, buktinya masih basah Bu, soalnya pakai anduk. Itu yang namanya ikan mana? Berenang Bang, kalau kumpulan mama baru udah bergosip. Cai si ibu jawabnya. Kalau ini kenapa Bang? Nah, kalau ini kan tongkol Bu, awas jangan sampai balik ya Bu, ngucapinnya ntar bisa salah persepsi berabe kan Bu. Kalau ini kenapa Bang? Itu cumi-cumi Bu, bukan ikan. Mohon maaf nih Bu ya, mohon maaf Bang. Dia tadi nanya dulu mau beli kagak nih? Itu Bang, cuma nanya doang, biar rame. Ya mau beli, dikira saya mesan, mau beli ikan. Bukan gitu sih Bu, cuma ikan ini berapaan Bang? Itu sekilo 50.000 Bu, dijamin masih seger pakai banget. Mahal amat Bang, 15.000 deh, 2 kilo ya. Buset Bu, itu nawar apa malah? Gak dapet Bu, kagak bermodal Bu sayangnya. Ya elah Bang, biar langganan Bang. Yaudah deh 20.000 ya, 3 kilo. Enggak Bu, kalau langganannya kayak ibu mah bisa langsung bangkrut sayangnya Bu. Yaudah deh, saya kurangi deh 45.000 sekilo ya. Itu udah set banget untung buat saya. Noneko, maaf deh, no sadis. Oh amat Bang, jualku gak boleh berkelit, tak tergelap loh. Ya bukan pelit sih, tapi nawarnya itu loh Bu, di bawah ambang batas normal. Ya boleh juga, jualnya masa gak tahu harga pasar. Lu kan bisa membeli bawang, cabai, beras, minyak. Kan kalau uangnya habis ikut berikan doang, lu mau kos buat angkot. Karena aku udah suka hujan lama. Terus kalau saya haus, gak ada duit buat beli air minum. Terus kalau saya dehidrasi, Abang mau tanggung jawab. Apalagi nanti di jalan ada. Iya nih. Terima kasih Bang. Halo Bang, ini baru selesai beli ikan Bang. Iya Bang, nanti Mama beliin selanjutnya kayak ada 500.000 di toko sebelah. Kan kalau beli barang murah-murah itu gak bagus Pak kualitasnya. Ini aja Mama beli ikan harganya makin mahal loh Pak. Dari video ini, anak-anak, bagaimana tadi videonya? Ya. Kalau dari video itu kalian ingat kegiatan apa sih? Benar nggak bisa? Aktivitas tawar antara penjual dan pembeli. Di mana tadi di situ ada pembeli yang melakukan suatu permintaan, dia ingin beli barang kan? Lalu ada penjual yang menawarkan barangnya. Ada barangnya ada ikan apa saja tadi? Baronang, cumi. Nah, sebelum itu Ibu mau melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu pada kalian. Apa pengertian dari permintaan dan penawaran? Ada yang tahu? Boleh? Alisa, berdiri. Permintaan itu seperti suatu hal yang biasanya kalau dalam ekonomi dilakukan dari si pembeli terhadap penjual agar si pembeli ini dapat mendapatkan hal yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan sebelumnya, seperti di harga awalnya itu 50, dia ini menginginkan mendapatkan barang itu namun dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya. Jadi berapa ya? 15.000 ya. Nah, ya. Kalau penawaran itu yang dilakukan penjual terhadap pembeli, kalau di video tadi si penjual itu tuh menawarkan lagi jangan 15.000 2 kilo deh, 55.000 10. Itu adalah suatu penawaran yang dilakukan penjual terhadap sang pembeli. Lalu apa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Kalian tahu? Kalau dari tadi tuh, dari video tadi, menurut kalian apa yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Masih ya, nanti itu pengen beli, tapi pas hari itu pengen makan ikan, itu apa? Nah, faktornya berarti ada selera. Selera dia pada hari itu pengen makan apa? Nah, lalu ada apa lagi? Penghasilan. Nah, itu ada 2 faktor ya. Selanjutnya yang seperti dijelaskan tadi ada selera, terus ada perubahan pendapatan, ada faktor ekonomis, dan
kegiatan tersebut terjadi? Lalu yang kedua, menurut pendapatmu, bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut? Dan terakhir, presentasikanlah jawabanmu di depan kelas. Baiklah, perwakilan kelompok silakan ke depan. Ambil lembar jawabannya dulu. Perwakilan satu saja. Siap kelompok. Kelompok silakan dipegang oleh ketua. Lalu yang di belakang itu MK 1.2 itu tugas mandiri. Individu silakan dibagikan kepada anggotanya. Nah, untuk yang pertama kita berkolaborasi terlebih dahulu ya, teman-temannya ya. Berarti kita mengerjakan lembar pertama yang dipegang oleh ketua kelompok. Sudah dipegang lembarnya? Sudah dilihat pertanyaannya? Baiklah. Sudah ya? Silakan semua anggota kelompok perhatikan video yang dipertanyakan di depan ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pelaku industri minyak makan Indonesia meminta pemerintah untuk mengantisipasi sedini mungkin tingginya permintaan minyak goreng, baik dalam negeri maupun dari pasar ekspor. Konsumsi minyak goreng diperkirakan akan semakin tinggi pada bulan Ramadan nanti. Demikian pula dengan permintaan dari pasar ekspor, khususnya dari negara mayoritas penduduk Muslim. Pelaku industri minyak makan Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia atau AIMI meminta pemerintah untuk mengantisipasi secara dini tingginya permintaan minyak goreng baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. Ketua Umum AIMI Adi Wisoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR hari Rabu mengatakan konsumsi minyak goreng diperkirakan akan semakin tinggi pada bulan Ramadan. Permintaan pasar ekspor khususnya dari negara berpenduduk mayoritas Muslim juga akan meningkat. Pemerintah menurut Adi harus memastikan kecukupan subsidi untuk minyak goreng menjelang Ramadan. Kalau seandainya kita juga sering melihat kita produsen terbesar di dunia, kita itu akan bisa menjadi price leader menentukan apabila sekitar 60% produksi kita itu dikonsumsi domestik. Tapi kalau masih seperti sekarang ini 37 sampai belum kita mencapai 60, maka harga kita itu sangat dipengaruhi oleh pasar internasional karena mereka lah yang membeli produk kita yang terbanyak. Itu hal yang menggembirakan sehingga kita lihat devisa kita pun makin baik. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, Sahat Sinaga menyebut tingkat konsumsi domestik tahun ini diperkirakan akan naik menjadi 37% dari tahun 2020 sebesar 35% dan tahun 2019 sebesar 31%. Jika tingkat konsumsi dalam negeri masih berkisar 37%, sulit bagi Indonesia yang merupakan produsen terbesar dunia minyak sawit menjadi penentu harga atau price leader karena sebagian besar produk minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Ini perlu dari sekarang kita mesti pikirkan. Bila tidak kita terlambat. Kalau kita terlambat, saya tidak tahu akan terjadi kenaikan harga berapa. Walaupun ya dengan catatan sudah 14.000 ini apa bisa tercover dengan konsumsi yang sangat tinggi kalau untuk bulan-bulan, dan tambah lagi ada ekstra pembelian dari internasional. Artinya yang rutin kita nggak bicara lagi Pak ya, Muslim country ya pasti beli minyak goreng lebih banyak ya kan, mereka juga butuh. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng nasional mencukupi kebutuhan sehingga masyarakat tidak perlu. Adalah bulan Ramadan. Nah, di situ kalian silakan jawab pertanyaan adalah apakah yang menyebabkan terjadinya kegiatan tersebut? Ini terjadi apa ya? Sehingga tidak tinggi saat bulan Ramadan.
Bagaimana, apakah ada yang sudah selesai? Di sini saya dan teman saya akan mewakilkan kelompok saya dari kelompok satu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Aisyah Mufira selaku moderator. Saya pada satu kelas sebagai penyanyi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dan kelompok saya. Yang soal pertama adalah analisis dan jelaskan apa yang menyebabkan kegiatan tersebut. Hal yang menyebabkan terjadinya kegiatan melonjaknya permintaan minyak karena mendekati bulan Ramadan. Karena banyak yang akan mereka masak dan bisa untuk mereka simpan pas bulan Ramadan itu banyak keluarga yang datang, jadi banyak yang akan dimasukkan dan kebanyakan menggunakan minyak goreng. Soal yang kedua, menurut pendapatmu bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut? Solusinya menurut saya adalah membatasi pembelian minyak goreng. Contohnya satu orang bisa membeli maksimal 2 minyak saja, menghemat penggunaan SDA dan menggunakan minyak secukupnya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Maaf jika ada salah kata. Saya buka satu pertanyaan saja. Silakan yang ingin bertanya. Kelompok lain boleh siapkan satu pertanyaan dan anggota kelompoknya boleh bantu jawab temennya yang di depan supaya ada nilai juga. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan materi hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator. Saya Kalista Putri Nasir sebagai materi. Chelsea Nabila Suti dan Faris Agung Sayyidiyah. Permasalahan pertama adalah analisis dan jelaskan apa yang menyebabkan Diketahui dari video yang telah kita tonton bersama-sama sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa hal yang terjadi di dalam video tersebut adalah permasalahan di mana para masyarakat itu menyuarakan permintaan mengenai minyak goreng. Nah, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan permintaan tersebut dilakukan oleh para masyarakat. Para masyarakat melakukan permintaan tersebut terutama dikarenakan ingin menjalannya bulan Ramadan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia ini adalah merupakan masyarakatnya bermayoritas kaum muslim, sehingga pada bulan Ramadan ini minyak goreng sangat dibutuhkan, terutama ketika untuk para masyarakat muslim berbuka puasa maupun untuk sahur sebelum pagi hari. Hal itu membuat minyak goreng sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak warga negara Indonesia pada saat menjelang bulan Ramadan. Selain itu, faktor permintaan minyak goreng ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang atau pemasok kelapa sawit yang terbaik, sehingga para pemerintah juga harus memikirkan bagaimana cara untuk mengabulkan permintaan minyak goreng yang tinggi dan juga memikirkan bagaimana cara agar minyak goreng ini juga tetap dapat diekspor kepada negara lain. Adapun solusi yang saya dan kelompok saya temukan untuk mengatasi permasalahan di video tersebut. Ini menurut saya dan menurut kelompok saya. Menurut saya dan kelompok saya, para pemanen atau pengolah minyak harus lebih banyak memproduksikan minyak kelapa sawit demi menghasilkan lebih banyak minyak goreng ke depannya. Namun, pemerintah juga harus tetap menghemat sumber daya alam itu demi tidak terjadinya kelangkaan minyak goreng untuk waktu ke depan.
karena selera masyarakat yang menjelang bulan Ramadan itu meningkat. Kalau kamu bulan Ramadan pasti ingin makan gorengan, banyak juga mendatang takjil goreng-gorengan, maka konsumsi minyak goreng akan meningkat sehingga menyebabkan penggunaan minyak goreng tersebut meningkat. Lalu solusinya bagaimana? Solusi yang bisa kalian tawarkan adalah apa? Bisa diberi kebijakan pemerintah. Kebijakan tugas kalian selanjutnya itu ada di LKPD 1.2. Lembar kerja kalian 1.2. Silakan kerjakan tugas mandiri tersebut, lalu dikumpul di akhir pembelajaran. Nah, bagaimana tugas LKPD 1.2-nya sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Yang belum tolong dapat diselesaikan dan dikumpulkan ya tugasnya. Kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum ibu tutup terlebih dahulu, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang mau membantu ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya. Atau sama-sama saja kita simpulkan? Oke, hari ini kita belajar tentang permintaan dan dalam memenuhi kebutuhan tentunya akan ada yang permintaan yang bersumber dari konsumen dan penawaran yang bersumber dari distributor atau penjual dan pembeli. Nah, permintaan dan penawaran ini terjadi di mana? Di pasar. Di pasar, terjadi di pasar. Berarti permintaan dan penawaran ini terjadi di pasar. Kita simpulkan anak-anak, permintaan itu apa tadi? Sesuatu yang diinginkan konsumen dan mampu untuk mendapatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. Lalu kalau penawaran apa? Barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual terhadap pembeli dalam tingkatan harga tertentu. Bunyi hukumnya masih ingat kan? Kalau hukum permintaan dia berganti dengan balik. Semakin tinggi harga maka semakin tinggi barang yang diminta.
kamu pelajari dari pembelajaran yang telah kamu lakukan siang hari ini? Apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan? Iya. Lalu yang ketiga, apakah media pembelajaran, alat dan bahan mempermudah kamu dalam pembelajaran? Iya. Lalu yang terakhir, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan dan diinstruksikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami? Iya. Dan satu lagi, nah dari media itu apa sih yang paling menarik menurut kalian? Video. Oh, video mana yang paling menarik? Yang pertama, kenapa menarik menurut kalian? Baiklah, kita akhirnya sampai di akhir pembelajaran siang hari ini. Terima kasih atas waktu kalian. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk pembelajaran berdoa dan siapkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa kelas. Doa selesai. Sikap. Beri salam.
you.